Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Teknik Channel. Di video yang pertama kami akan sharing mengenai basic hidrolik system, terutama pada alat berat. Seperti yang kita lihat saat ini dalam alat berat seperti ekskavator, wheel loader, bulldozer, crane truck, forklift, dan unit-unit yang lain selalu dilengkapi dengan sistem hidrolik. Pada ekskavator misalnya, sistem hidrolik dipakai untuk menurunkan boom, menggerakkan baket dan arem, memutar swing motor ataupun travel motor pada saat unit berjalan maju ataupun berjalan mundur. Secara garis besar, sistem hidrolik mempunyai komponen-komponen utama seperti yang terlihat pada slide berikut. Komponen yang pertama di sini ada tangki hidrolik, kemudian ada hidrolik pump, kemudian yang ketiga ada relief valve, ada directional control valve, dan yang terakhir ada linear aktuator ataupun silinder hidrolik. Yang pertama, tangki hidrolik di sini berfungsi untuk tempat penampung oli dan juga sebagai pendingin dari oli saat oli setelah digunakan dari sistem. Kemudian komponen yang kedua ada hidrolik pump yang berfungsi sebagai pemindah oli dari tangki ke dalam sistem dan juga bersama-sama komponen lain menimbulkan hidrolik atau tekanan hidrolik, dimana ketika hidrolik pump bekerja sendiri dia belum mampu menghasilkan hidrolik pressure, namun ketika ada komponen lain baik itu relief valve ataupun control valve, dia mampu untuk menimbulkan hidrolik pressure ataupun tekanan hidrolik. Komponen yang ketiga di sini ada main relief valve yang berfungsi untuk membatasi tekanan maksimum yang diizinkan pada hidrolik system agar sistem itu tidak rusak akibat overpressure ataupun tekanan yang berlebihan. Kemudian komponen yang keempat ada directional control valve yang berfungsi untuk mengarahkan jalannya oli ke tempat yang diinginkan. Di sini untuk mengalirkan ke aktuator sesuai dengan kehendak operator, mau dialirkan ke sisi head ataupun ke sisi bottom. Dan yang terakhir di sini ada aktuator atau hidrolik silinder yang berfungsi untuk merubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik atau tenaga gerakan. Untuk alirannya yaitu dari hidrolik tank atau reservoir tank, oli akan dialirkan atau disap oleh hidrolik pump, di mana hidrolik pump ini diputar langsung oleh tenaga engine yang dihubungkan oleh PTO atau sering disebut power take off. Oli dari hidrolik pump akan dialirkan ke main relief, dibatasi tekanannya sesuai dengan settingan pada masing-masing alat. Ketika tekanan melebihi settingan tersebut, maka oli dari pompa di sini akan dialirkan menuju ke tangki hidrolik ataupun reservoir tank. Dari relief valve, aliran oli diteruskan menuju ke directional control valve. Ketika alat ataupun unit belum digerakkan, aliran oli dari directional control valve akan dialirkan langsung menuju tangki hidrolik ataupun reservoir. Namun ketika unit ataupun alat digerakkan oleh operator, maka aliran oli dari directional control valve akan dialirkan ke linear aktuator ataupun silinder hidrolik.
baik yang sisi head ataupun sisi bottom. Dalam sebuah sistem hidrolik terjadi perubahan tenaga dari tenaga hidrolis menjadi tenaga mekanis. Sebelum dirubah menjadi tenaga mekanis, ada 3 hal yang diatur di sini, yaitu arah aliran oli, kemudian jumlah aliran oli, dan yang ketiga tekanan atau pressure dari oli tersebut. Ketiga hal tersebut harus diatur agar terjadi gerakan yang seimbang antara kehendak operator dan gerakan attachment atau gerakan alat tersebut. Dimana untuk pertama yaitu arah harus sesuai dengan kehendak operator. Kemudian yang kedua adalah jumlah aliran oli, di mana untuk jumlah aliran oli menentukan kecepatan dari gerakan silinder hidrolik ataupun aktuator, di mana semakin banyak oli yang dialirkan maka gerakan aktuator semakin cepat. Ketika jumlah oli semakin sedikit yang dialirkan, gerakan aktuator semakin lambat. Kemudian yang ketiga adalah tekanan hidrolik, di mana tekanan hidrolik sangat mempengaruhi dengan tenaga dari silinder. Semakin besar tekanan hidrolik, semakin besar pula tenaga yang dihasilkan. Semakin kecil tekanan hidrolik, semakin lemah tenaga yang dihasilkan. Dan yang mengatur tekanan tersebut di sini adalah relief valve atau main relief valve. Demikian sedikit sharing yang bisa kami sampaikan mengenai prinsip dasar sistem hidrolik, terutama pada alat berat ya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua, dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel kami agar bisa lebih berkembang lagi untuk menampilkan video-video yang lebih baik lagi.